Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 3B? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan masuk pada tema 3, subtema 2. Nah, pembelajarannya matematika, PPKN, dan SPDP. Baik, kita masuk ke materi yaitu matematika. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang kesetaraan satuan jarak kilometer dan meter. Nah, jarak merupakan ukuran panjang lintasan yang ditempuh. Coba perhatikan gambar di samping. Nah, itu ada gambar odometer. Odometer ini merupakan alat untuk mengukur jarak yang ditempuh oleh kendaraan. Nah, biasanya kita menggunakan satuan jarak itu kilometer, tetapi selain satuan kilometer, kita juga dapat menyatakan jarak dengan satuan meter, di mana 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Baik, kita masuk ke contoh soal saja ya. Di sini Ibu memiliki 3 contoh soal. Yang pertama, contoh soal yang pertama. 2 kilometer 250 meter sama dengan meter. Maka kita akan mengubah soal ini menjadi meter. Langkah pertama, kita ubah dulu nih 2 kilometernya dulu menjadi meter. Berarti 2 kilometer sama dengan, tadi ingat di mana kilometer ke meter adalah 1000. Maka 2 dikali 1000 sama dengan 2000 meter. Jadi 2 kilometer diubah menjadi meter, hasilnya adalah 2000 meter dikali dengan 1000. Lalu 250 meternya ini kita ubah ke meter. Jadi 250 meter sama dengan, kan meter ke meter, berarti kan satuannya sama ya, maka kita kalikan 1. Jadi 250 dikali 1, hasilnya adalah 250 meter. Nah, setelah itu kita jumlahkan nih. 2000 meter ditambah 250 meter. Hasilnya adalah 2250 meter. Jadi diingat, kalau kilometer ke meter dikali dengan 1000, kalau meter ke meter berarti dikali dengan 1. Itu kuncinya. Lalu masuk ke contoh soal kedua. Nah, di sini Ibu memiliki soal 3676 meter. Kita akan mengubahnya ke kilometer dan meter. Nah, penyelesaiannya. Langkah pertama, kita pecah dulu ribuan dengan ratusan. Nah, 3676 meter ini ribuannya berapa? Ya, ribuannya adalah 3000. Lalu ratusannya adalah 676. Ingat ya, langkah pertamanya kita pecah dulu menjadi ribuan dan ratusan. Ribuannya di sini adalah 3000, ratusannya adalah 676. Nah, pertama 3000 meternya ini dulu kita ubah ke kilometer. Berarti 3000 dibagi 1000. Maka hasilnya 3 kilometer. Kita tulis di sini 3 kilometer. Lalu sisanya berapa? Sisanya 676 meter ini. Nah, 676 meter kita ubah ke meter. Jadi 676 dikali 1. Kenapa dikali 1? Karena meter dengan meter, maka dikali dengan 1. Hasilnya 676 meter. Jadi kilometernya ini kita tulis dengan 3, meternya ini kita tulis dengan sisanya, yaitu 676. Dan cara mudahnya adalah lihat ribuannya. Ribuannya kan di sini 3. Maka kita tulis 3-nya di kilometer. Lalu ratusannya berapa atau sisanya berapa? 676. 676 ini kita masukkan ke meter seperti itu. Lalu lanjut soal ketiga. Nah, di sini ada soal cerita.
Ibu akan membeli bahan-bahan untuk membuat kue di sebuah toko kelontong yang jaraknya 1 km 200 meter dari rumah. Berapa meter jarak toko tersebut dari rumah? Nah, kalimat matematikanya seperti ini. Jadi 1 km 200 meter diubah menjadi meter. Sama caranya seperti langkah yang pertama ini, yaitu 1 kilometernya dulu nih kita ubah ke meter, berarti dikali 1000. 1 dikali 1000 hasilnya 1000. Lalu 200 meter ini kita ubah ke meter. 200 meter kita ubah ke meter, berarti dikali 1. 200 dikali 1 hasilnya 200 meter. Setelah mendapatkan meter-meter, kita jumlahkan. 1000 meter ditambah 200 meter hasilnya 1200 meter. Mudah kan? Jadi ingat, kilometer ke meter dikali 1000. Nah, kalau meter ke kilometer dibagi 1000. Lalu meter ke meter dikali dengan 1. Itu kuncinya. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengukur berat benda dengan satuan baku. Nah, ini kita mengulang lagi ya. Di kelas 2 kita telah mempelajari berat benda. Nah, alat untuk mengukur berat benda apa? Ya, yaitu timbangan, dan satuannya itu adalah kita bisa menggunakan kilogram atau gram. Nah, di sini Ibu memiliki jenis-jenis timbangan. Yang pertama ada timbangan duduk. Nah, timbangan duduk ini biasanya untuk mengukur tepung, telur, atau gula. Nah, lalu ini ada timbangan pasar atau timbangan bebek. Nah, timbangan ini digunakan untuk menimbang buah atau cabai. Lalu di sini ada neraca. Nah, neraca ini digunakan untuk menimbang perhiasan. Lalu di sini ada timbangan badan. Nah, ini digunakan untuk menimbang badan. Oke. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu PPKN. Nah, di PPKN ini kita akan mempelajari tentang manfaat sikap tolong-menolong. Nah, menolong orang lain merupakan perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Masih ingat bunyi kedua Pancasila? Iya. Nah, tolong-menolong dapat kita lakukan melalui atau mulai dari hal-hal kecil. Misalnya di rumah, kita dapat membantu ibu merapikan tempat tidur atau membantu adik mengerjakan tugas sekolah. Nah, pada saat di sekolah, kita dapat menolong teman yang terjatuh atau membantu guru membersihkan papan tulis. Nah, manfaat tolong-menolong adalah yang pertama, meringankan beban orang yang sedang kesusahan atau pekerjaan orang lain dan mempererat hubungan antar sesama dan menumbuhkan rasa persaudaraan. Manfaat gotong royong. Nah, gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dan dilakukan dengan sukarela dan atas kesadarannya sendiri. Contohnya itu yaitu pada saat di lingkungan kita bekerja bakti untuk membersihkan got, membersihkan jalan raya, dan lain sebagainya. Dan untuk di rumah biasanya kita bekerja bakti untuk membersihkan rumah. Nah, manfaatnya itu apa sih? Manfaatnya itu yang pertama, menumbuhkan sikap tolong-menolong kepada sesama, tanggung jawab, peduli terhadap sesama, dan menumbuhkan rasa persaudaraan dan kebersamaan. Nah, itu adalah manfaat dari gotong royong. Arti penting hidup sederhana. Nah, hidup sederhana itu apa sih? Hidup sederhana artinya hidup sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Gaya hidup sederhana adalah cerminan dari sikap rendah hati, tidak sombong, dan sikap peduli terhadap sesama. Orang yang hidupnya sederhana akan mendahulukan kebutuhan daripada keinginan.
Nah, hidup sederhana ini sangat penting anak-anak untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena membuat kita menjadi peduli dengan sesama dan memiliki rasa kesetiakawanan yang tinggi. Nah, jadi dalam hidup kita harus hidup sederhana. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu SBDP. Nah, di SBDP ini kita akan mempelajari gerak dalam tari. Gerak merupakan unsur utama dalam sebuah tari. Nah, gerak pada tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan dengan teratur. Jadi, geraknya dilakukan secara teratur. Nah, penari perlu memiliki kelenturan tubuh agar bisa melakukan gerakan dengan indah. Gerakan pada tari meliputi gerak kepala. Gerak kepala itu contohnya adalah menoleh, menengok, dan menggeleng. Lalu ada tangan. Nah, contoh dari gerak tangan itu ada melambai dan merentangkan tangan. Selanjutnya, gerak kuat dan gerak lemah. Gerak kuat itu adalah gerakan yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Contohnya pada gerak cepat. Nah, gerak cepat ini tuh memerlukan tenaga yang kuat untuk menggerakkannya. Lalu ada gerak lemah. Gerak lemah adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang lebih lemah. Contohnya pada gerak lambat. Nah, gerak lambat ini dia membutuhkan tenaga yang lemah untuk menggerakkannya. Baik, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.